Hai semua, salam kinyis-kinyis. Selamat datang di channel Rebecca Natalia. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Terima kasih yang udah klik video ini. Di sini aku mau kasih informasi tentang bagaimana cara cek kemampuan bicara anak. Apakah dia itu termasuk terlambat bicara atau tidak ya? Nah, di sini untuk mengetahui cara ceknya, kita harus mengenal tahapan perkembangan anak normal dong. Jadi kalau misalnya anak nggak sesuai dengan tahapan perkembangan bicara normal, berarti dia termasuk yang terlambat bicara. Nah, informasi ini aku dapetin dari aku baca artikel yang diterbitkan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan juga sebagian dari Mamiklopedia yang aku baca. Oke, yang belum subscribe channel yang menarik ini, aku tunggu untuk subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Nanti bisa lancar atau terlambat bicara, kita bisa cek dari umur 0 bulan nih, 0 bulan. Pertama lahir, komunikasinya bayi itu, dia itu pasti pada tahu lah ya, semuanya itu nangis. Jadi mau minta susu, mau tidur, capek atau lelah pasti dengan nangis. Itu salah satu bentuk komunikasi. Biasanya sampai sekitar umur 2 bulan. Kemudian umur 2 sampai 3 bulan, biasanya itu bayi udah mulai bikin suara kayak au, nyebutin gitu. Itu namanya disebut juga kuing ya. Kemudian juga suka kayak ngeluarin suara-suara kayak berkumur, oh girl, terus mainin lidah gitu. Pokoknya nimbulin suara-suara gitulah udah mulai. Lanjut ke lebih dari 3 bulan, antara 3 sampai 6 bulan itu biasanya kalau misalnya pendengarannya bayi itu baik, dia juga kemampuan bicaranya juga bakal baik gitu ya. Nah, ini ditandai dengan dia itu kalau misalnya dipanggil gitu, atau misalnya ada suara tutup pintu, suara orang teriak, suara peluit, dia langsung noleh cari suara itu. Nah, terus juga suka main-mainin yang ada suaranya. Nah, biasanya kalau suka main yang ada suaranya, kadang dia juga ngikutin kayak gitu kan, ngikutin walaupun nggak jelas, itu dia juga nimbulin suara. Nah, kalau 6 bulan itu dia respon, maksudnya bisa noleh ke orang yang manggil namanya, nanti biasanya komunikasinya itu cukup baik, udah cukup baik, dan juga bisa memperhatikan emosi nada bicara orang yang manggilnya. Biasanya umur 6 bulan ke atas itu dia itu udah mulai babbling itu mengeluarkan suara juga kayak mama, papa, tapi belum ada artinya. Dada kayak gitu ya. Di sekitar usia ini, bayi mulai dapat mengatur nada bicara sesuai emosi dan ekspresi wajah yang sesuai. Di sini aku contohin bayiku saat 6 bulan ya, lagi dibercandain papahnya. Jadinya dia ngambek terus habis itu ketawa deh. Peringatan nih, kalian harus waspada kalau misalnya bayi kalian nggak menoleh saat dipanggil namanya atau juga nggak ada babbling kayak gitu. Itu hati-hati, udah ada tanda-tanda mungkin keterlambatan bicara atau ada kelainan, misalnya kelainan pendengaran atau kelainan respon otak dan lain-lain. Bisa tanya ke dokter spesialis ahlinya ya. Kemudian lanjut ke umur 6 sampai 12 bulan. Nih, dari 6 sampai 9 bulan biasanya itu bayi udah mulai tahu sebutan atau nama orang. Misalnya kita kasih tahu, wah ini habis nih kerupuknya, habis nih buburnya, pas dia mau minta lagi terus tahu nggak jadi, terus tahu kalau misalnya dibilangin iya gitu. Enggak boleh gitu. Biasanya bayi udah mulai ngerti tuh umur 6 sampai 9 bulan. Terus tahu juga nama orang, misalnya mama, papa, itu tahu yang mana, dia bisa ngeliat mama mana, bisa ngelirik ke arah mamahnya, papa mana gitu kan. Diajak komunikasi udah bisa mulai nyambung lah ya, mulai ngerti mana mamahnya, papahnya orang, mana misalnya benda. Kalau si Bria tuh suka lihat hewan kan, cicak. Jadi kalau aku pas umur sekitar 6 sampai 9 bulan ngomong, ih itu cicak, dia langsung nyariin mana cicak ya. Terus juga babblingnya itu meningkat, mulai ada intonasi atau nadanya kayak gitu, nggak cuman datar doang.
terus umur 9 sampai 12 bulan ya. Nih di sini tuh dia udah mulai bisa ngomong mama papa, tapi udah ngerti ya maknanya, nggak cuman babbling mama 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 papa 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 kayak gitu, enggak. Jadi dia tahu kalau mau nyebut mama papa. Nah terus kalau kata-kata sederhana misalnya ayo kesini kayak gitu, terus bawa mainan atau lihat itu, dia itu langsung respon lihat ke sebelah mana yang ditunjuk, terus ayo sini, tahu dipanggil dia mau deket gitu, udah ngerti. Terus bayi 9 sampai 12 bulan itu udah mulai tuh isyarat dengan tangan, misalnya nunjuk keinginan, juga bisa merentangkan tangan, misalnya minta digendong gitu kan, atau misalnya bisa dada, kadang udah ada yang bisa dada, disuruh dada. Terus juga mulai tiru kata-kata atau membeo lah ya istilahnya. Tapi kalian juga harus waspada kalau di umur 12 bulan itu bayi nggak bisa atau nggak mau nunjuk pakai jari, menunjuk keinginannya gitu tuh, hati-hati, harus diwaspadain ya. Ataupun juga ekspresinya kurang, misalnya ekspresi ketawa, ekspresi takut kayak gitu kurang, kalau agak datar gitu. Nah lebih baik udah dibawa ke dokter spesialis dan ditanyakan. Untuk umur 12 sampai 18 bulan ya, biasanya di sini tuh anak udah mulai ngucapin kata-kata yang cukup dimengerti, sekitar 3 sampai 6 kata. Kemudian juga bisa angguk kepala, geleng kepala gitu, udah bisa. Kemudian juga menunjuk anggota tubuh atau gambar atau orang tertentu, misalnya mata mana gitu, nanyain ini gambar singa yang mana, bisa nunjuk kayak gitu ya. Terus bisa ngerti kalau disuruh gitu, misalnya ayo ke sini, dia tuh bisa ke tempat kita. Kalau Briel itu tandanya itu aku ingat banget, Briel buang sampah, dia udah bisa tuh, udah mulai buang sampah, udah ngerti apa yang kita omongin dan bisa dilakuin dalam satu perintah. Terus saat usia 18 bulan atau 1,5 tahun tuh biasanya anak udah bisa ngucapin dari 5 sampai 50 kata. Terus bisa menyatakan keinginannya dengan kata-kata misalnya lapar, makan, atau susu kayak gitu. Kalau si Briel tuh khas banget, selain cicak dia juga udah mulai berkembang, paling sering tuh buka udah jelas ya, cukup jelas. Dan juga HP begitu, soalnya kan mama papahnya juga kadang suka megangin HP, dia juga ingin lihat gitu kan, jadinya apal itu kosakata HP. Dan yang lain-lain lah, ini aku cuma contohin aja ya. Terus waspada nih kalau umur 16 bulan tuh belum bisa ngucapin kata yang berarti. Antara 18 sampai 24 bulan anak itu mengalami ledakan bahasa ya. Hampir setiap hari itu dia belajar kosakata baru, jadi bisa nyebutin minimal satu kata baru gitulah, diajarin gitu kan. Terus 50% bicaranya itu bisa dimengerti sama orang lain kayak gitu. Terus di sini juga fase anak suka denger cerita katanya. Tapi kalau Briel, dia itu tipe anak yang nggak suka dengerin cerita, tapi dia tipe orang yang suka nyanyi. Jadi kalau diajak nyanyi, dia bisa nyambung, misalnya nyanyi Teletubbies kayak ini. Winci, terus Tipsy, terus Lanya, terus Teletubbies, ucapkan halo. Nah, untuk dari Mamiklopedia sendiri, kalau yang awal-awal itu hampir mirip ya. Di sini ada tambahan lagi, kalau yang 16 sampai 18 bulan itu cukup 10 kosakata itu yang dia bisa sebutkan, dia bisa keluarkan, itu berarti perkembangannya cukup baik ya, perkembangan bicaranya nggak terlambat ya, normal. Terus juga ekolalia, itu maksudnya niru bicara orang meski nggak jelas, misalnya kita habis celoteh apa, dia tiba-tiba niru celoteh kayak gitu, itu perkembangannya berarti komunikasinya itu cukup normal ya, nggak terlambat. Terus sekitar 20-25% ini dimengerti. Kalau umur dari 22 bulan sampai 24 bulan, nah di sini dia itu sudah mengerti dari lebih dari 50 kata. Jadi dia udah ngerti apa yang kita omongin, apa yang kita suruh, apa yang kita minta, dan juga bisa susun 2 kata. Nah misalnya buka kulkas, dia juga suka banget bukain kulkas gitu ya, nyari makanan, biskuit-biskuit, hobi banget.
Briel itu hampir tiap hari itu pasti mau bukain kulkas nyari ada makanan atau minuman enak apa di sana gitu. Terus 60-70% kata-kata yang dia keluarin tuh bisa dimengerti sama orang lain. Oh iya, kalian juga harus waspada kalau misalnya di umur 24 bulan atau 2 tahun tuh dia itu belum bisa susun kalimat minimal 2 kata. Lanjut nih ke 2 sampai 2,5 tahun ya. 2 sampai 2,5 tahun anak itu biasanya udah ngerti lebih dari 400 kosakata. Termasuk nama, sebutan yang lain kayak gitu. Juga bisa susun kalimat, biasanya dia udah bisa ngomong 2 sampai 3 kata itu udah jadi satu, udah lumayan lancar gitu ya. Terus tapi ekonya atau gemar meniru suara onaknya itu udah berkurang nih. Dan 75% apa yang dia ucapin biasanya udah dimengerti sama orang lain. Selanjutnya untuk umur 2,5 sampai 3 tahun, biasanya dia itu udah ngerti umurnya berapa, ditanyain orang dia udah bisa jawab. Terus juga jenis kelaminnya juga sudah bisa nyusun 3 sampai 5 kata dalam satu kalimat. Jadi udah mulai lebih panjang lah ya, mau ngomong lebih panjang. Terus juga bisa menghitung 3 benda secara benar. 80 sampai 90% apa yang diomongin si bayi, si anak itu bisa dimengerti orang lain. Nah ini kalau hitung 3 benda secara benar, kalau sekarang sih Briel udah bisa ya, belum 24 bulan tapi dia udah bisa 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu udah ngerti. Kalau untuk menurut artikel IDAI itu 2 sampai 3 tahun kata yang diucapkan anak tuh udah hampir semuanya dimengerti oleh orang lain, dan sama kayak tadi di Mamiklopedia bisa menyusun kalimat di sini 2 sampai 3 kata aja udah cukup, udah termasuk normal gitu. Untuk 3 tahun ke atas biasanya dia itu udah bisa menanyakan kalimat tanya dengan kata yang cukup panjang. Kalimatnya itu bisa udah tersusun dari 3 kata atau lebih. Nah, aku jadi ingat kalau sekarang kan belum 24 bulan nih. Si Briel itu udah ada kalimat tanya. Kadang nunjuk sambil ngomong, "Apa ini?" gitu. "Itu apa?" Terus juga kalau di umur segini 3 tahunan ini tahu nama benda dan kegunaannya, kemudian tahu warna-warna, ini warna pink, hijau, biru, terus juga suka bernyanyi tapi nyanyinya udah jelas ya. Umur 3 sampai 5 tahun. Dia itu anak mulai tertarik mendengar orang lain lagi cerita dan juga percakapan orang lain. Juga bisa nyebutin jelas nama, umur, jenis kelamin, terus kalimat panjang lebih dari 4 kata dalam satu kalimat. Itu umur 3 sampai 5 tahun udah bisa gitu ya. Bicaranya sudah bisa 100% dimengerti orang lain dan juga cukup lancar. Oke, cukup segini informasi dari aku. Semoga jelas dan bermanfaat. Untuk video berikutnya nanti aku bisa kasih tahu bagaimana tips agar anak itu nggak terlambat bicara ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, see you.